Oke. Oke, materi hari ini kita masuk biodiesel. Biodiesel ini adalah proses dari nabati atau dari berbagai tumbuhan yang dapat diolah menjadi biodiesel, atau dia kenapa disebut biodiesel karena lebih cocok dipakai untuk diesel daripada untuk bensin. Jadi karakteristik dari pengolahan bahan bakar dari tumbuhan ini lebih cocok ke solar daripada ke bensin. Cuman sampai sekarang baru bisa B30, tidak mungkin lebih. Karena dia berbeda secara viskositas, berbeda secara LHV, nilai kalor yang terkandung, dan ada perbedaan lainnya, titik nyala segala macam. Jadi kalau dipaksakan lebih dari 30 untuk saat sekarang, dia tidak match dengan mobil diesel lagi. Nah, harus dicarikan engine baru yang lebih cocok. Seperti Brazil, dia bertahan di bioetanol dengan tebu diolah menjadi bioetanol 100%. Tapi nilai bakar bioetanol itu sekitar cuma 19.000 kilojoule per kilo, atau sekitar 40% dari solar atau bensin. Sehingga apa? Ketika dipakai engine yang 1.500 cc, maka kemampuannya hanya 40%-nya. Jadi hanya engine itu ya palingan 600 sepadan dengan 600 cc. Ya tentu tidak ada tenaga dengan bodi engine yang bodi mobil yang segitu besar, tenaganya cuma 40%-nya. Maka Brazil membuat produk baru, mobil dengan fuel dengan bahan bakar biodiesel 100%, tapi engine-nya sudah 4.000 cc. Jadi 1.500 dia bagi 0,24, ya mungkin dapatnya 3.000 lebih. Nah, itu paling populernya 4.000 cc. Sehingga karakteristik engine-nya sesuai dengan biodiesel. Karena engine itu salah satu faktor utamanya adalah rasio kompresi. Di rasio kompresi itu tergantung titik nyala. Nah, dari situlah settingan engine, kemudian rasio kompresi, berapa volume engine, dari situ. Dari istilahnya silinder linear pengujiannya, rasio kompresi, berapa dia menyala. Nah, itulah didesain engine di situ. Jadi, bahan bakar dulu, baru didesain engine yang cocok. Nah, kebalik dengan kita sekarang. Sudah ada engine diesel, lalu dipaksa didorong untuk menjadi biodiesel. Nah, untuk 100% biodiesel repot. Pasti akan mengeluh supirnya. Yang jelas LHV-nya lebih rendah daripada solar. Sehingga baru saat ini titik optimumnya itu di 30%. Maka namanya B30. 30% biodiesel, 70% solar atau minyak bumi. Nah, sekarang bahan bakar dari biodiesel bisa bermacam-macam. Nah, sekarang sementara di Indonesia, yang paling populer itu adalah dari minyak sawit. Padahal masih ada yang lebih kemampuan biodieselnya lebih bagus dari minyak sawit. Seperti Japra, biji apa yang terkenal kemarin ini, saya udah lupa saya. Yang petani didorong untuk menanamnya sekitar 10 tahun yang lalu, mungkin Anda masih kecil-kecil ya. Jarak. Nah, pakai jarak sehingga itu performanya lebih bagus daripada minyak sawit. Tetapi minyak sawit karena dia sudah diproduksi secara pabrikan, dia bisa berkontinu dalam produk, kemudian kontinu dalam mutu produk, kemudian segala macamnya dia sudah memadai sarana prasarananya. Sehingga secara general setelah dievaluasi oleh Pertamina, nah itu yang lebih siap untuk digunakan. Kalau jarak itu kan industri rumah tangga. Ya, jarak itu industri rumah tangga, sehingga Pertamina khawatir barangkali kontinuitas produksi, kontinuitas kualitas dan segala macam. Nah, belum nanti permainan mafia segala macam. Nah, kalau sawit sudah
terkoordinir dengan baik. Bahkan ada asosiasi pengusaha sawit Indonesia segala macam. Sehingga akhirnya persaingan itu dimenangkan oleh biodiesel dari minyak sawit. Padahal minyak sawit tadi orientasinya adalah untuk minyak goreng. Nah, sekarang mereka punya pasar baru, yaitu sebagai biodiesel, 30%-nya. Oke, kita lihat apa yang dibicarakan di PTT ini. Nah, biodiesel adalah renewable natural domestic fuel extract from Vitamina oil most from soybean, rapeseed, japra, palm oil. Nah, palm oil ini adalah dari yang dari sawit tadi. Nah, jatropa ini adalah yang jarak tadi. Macam-macam. Jadi tidak hanya satu, ya. Di sini aja dia beri contoh 4. Ya. Oke. Biodiesel itu secara umum secara kimia disebut methyl ether. Ya, methyl ether dia from organik juga. Jadi dia bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Kalau di kimianya methyl ether. Oke, jadi ini secara umum sumber biodiesel. Sawit, jatropa atau jarak, nah soybean dan rapeseed. Semua adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, hebatnya dia non-toksit. Ya, uang untuk minyak gorengnya bisa dimakan. Makan non-toksit dia. Renewable. Ya. Kemudian greenhouse gas compare fossil fuel. Jadi emisinya lebih bersih daripada solar. Ya jelas lah. Ya, bahkan aromanya harum. Tapi jangan pula Anda cium knalpotnya nanti. Aromanya harum. Biodiesel itu. Tapi kan sekarang sih dia masih bercampur 70% minyak bumi, dia dari tumbuhannya cuman dari palm oil itu cuman 30%. Ya, jadi dia sangat bagus untuk dari sisi environmental atau lingkungan. Nah, itu salah satu keuntungan biodiesel. Growing variety crop increase biodiversifikasi. Jadi bisa bagaimana memanfaatkan tumbuh-tumbuhan. Jadi dari renewable energy source dan generate employment opportunities dan jadi potensi baru dan segala macam. Ya, jadi minimal dia mengurangkan penggunaan minyak bumi. Ya, karena makin mahal, makin susah dieksplorasi, tentu biaya operasinya makin mahal. Tentu subsidi dari pemerintahnya makin besar, nah itu kan membuat bangkrut APBN itu. Nah, maka dicari opsi-opsi itu. Nah, ini biodiesel dari tumbuh-tumbuhan. Dan kemudian stack, ya kita ini lanjut aja. Nah, ini treatment raw material, kemudian alkohol katalis dicampur dengan katalis alkohol, kemudian reaksi kimia, kemudian disaring dengan reaksi produk, kemudian dimurnikan. Nah, itu tahapan-tahapan dalam biodiesel. Ya, tahapan-tahapan dalam biodiesel. Nah, silakan ini dicatat di tahapan ini penting ini. Oke, kita lanjut. Langsung ngasih chemical reaksi di mana triglyceride bereaksi dengan alkohol. Jadi triglyceride bereaksi dengan alkohol. Atau ini disebut juga vegetable oil of katalis ditambah katalis alkyl ester. Ya, ditambah katalis alkyl ester. Kemudian reaksikan menjadi biodiesel dan gliserin. Ya, produknya 2, biodiesel dan gliserin. Jadi triglyceride ya ditambah dengan alkohol, kemudian diberi katalis, nah menghasilkan biodiesel dan gliserin.
gliserin. Oke, silakan dicatat. Ini proses tahapan prosesnya. Jadi kalau secara reaksi kimianya ini yang disebut trigliserid tadi, HC tambah O, C, O, R, ya. Oke, ditambah katalis 3 ROH, alkohol tadi, OH ini kan alkohol, menghasilkan ini. Ini disebut alkyl ester dan gliserol. Nah, alkyl ester itu lain disebut biodiesel. Ya, ini plus gliserin. Nah, ini oil, ekstrifikasi, separasi, disaring. Jadi menghasilkan gliserin dengan ester. Kemudian ester ini disaring. Tinggal memisahkannya dengan gliserin. Ya, nah kemudian dipurifikasi sehingga tinggal ester aja. Nah, ester inilah yang disebut yang disebut dengan biodiesel. Ya, ester itu yang disebut biodiesel. Oke, ini tahapan-tahapannya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu udah lihat mata saya nih. Oh, ini macam-macam. Ada canola oil, ada corn oil, ada palm oil, alga oil, dan lain-lainnya, ya. Kemudian ditambah katalis alkohol menghasilkan metanol, katalis, kemudian ditambah dengan metanol, dia akan menghasilkan fatty acid methyl ether. Nah, methyl ether ini disebut biodiesel, ditambah gliserol. Nah, gliserol ini yang disaring, sehingga tinggal biodiesel. Silakan dicatat, karena ini tahapan-tahapan prosesnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini Japa seluruh raw material bisa dari minyak jarak. Ya, bisa dari minyak jarak. Ini ketimpangan ikan rank 1000 kilo per hektar. Jadi produk dari minyak jarak itu bisa antara 1.500 sampai 2.000 kilo atau 2 ton per hektarnya. Per hektar tanaman minyak jarak itu. Nah, kemudian plan diproduksi 1 sampai 5 tahun bergantung pada kondisi tanah. Dan continue terus sampai dia bisa minyak jarak itu bisa berproduksi terus selama 20 tahun. Kemudian second average 30% oil, second process in quality biodiesel fuel. Oke, kita lanjut. Biodiesel per hektar dari jatropha ini, ya, jatropha atau minyak jarak per hektar sorbin. Ya, ini bentuknya minyak jarak itu, ini bentuknya. Kemudian dijemur. Nah, ini yang mengandung minyak tersebut. Dicampur alkohol, dicampur katalis, dia direaksikan menghasilkan biodiesel plus gliserol. Oke, kita lanjut. Nah, ini pencampuran biodiesel. Ada yang B2, ada B5, B10, B20, B100. Nah, B100 ini belum mungkin. Nah, pencampurnya adalah petroleum atau minyak bumi. Nah, di Indonesia baru sampai B30. Itu sudah dijual di SPBU. Biodiesel.
Pencampurnya tetap petroleum diesel atau solar, minyak bumi. Ya, pertama-tama dia coba dulu B2, 2% aja dulu. Nah, walaupun cuma 2%, itu untuk konsumsi solar se-Indonesia sudah berapa ton, berapa barel. Walaupun 2% itu lumayan besar. Kalau di compare dengan penjualan minyak goreng, itu sudah banyak minyak gorengnya kepakai yang kejual untuk pencampuran biodiesel tersebut. Apalagi B30. Jadi walaupun bunyinya B30, B20 sedikit, tapi konsumsi penggunaan solar se-Indonesia itu kan banyak sekali. Jadi walaupun cuma 20%, 30%, itu dia sudah menyedot produk dari minyak goreng, dari sawit. Ya, sudah banyak sekali yang disedotnya. Walaupun cuma B30 atau B20. Sudah banyak sekali. Maka mungkin kewalahan juga itu pabrik sawit untuk mengolah menjadi biodiesel. Belum lagi permintaan minyak goreng kan? Nah, saya nggak tahu mana yang lebih menguntungkan secara ekonomi, minyak goreng atau biodiesel. Nggak tahu kita. Belum sempat saya eksplorasi. Oke. Nah, ini dia bercerita bahwa dia emisinya bagus. Ya, biodiesel can use pure from B100 mix with diesel engine. Nah, ini nggak mungkin pure, nggak mungkin. Dia harus dicampur, ya. Karena karakteristik engine ini didesain untuk solar, bukan untuk biodiesel. Jadi nggak mungkin. LAV-nya sudah berbeda. Nah, engine yang sebelum tahun 93, some modifikasi perlu beberapa dimodifikasi, ya, seperti rubber di valve dan pipa yang dari biodiesel. Jadi dia bisa merusak karet segala macam. Nah, itu perlu dimodif. Tapi setelah tahun 93 sudah diantisipasi jika digunakan biodiesel. Ya, tapi tetap saja karakteristik pembakaran, timing pembakaran tetap saja tidak bisa match 100%. Pasti ada settingan ini, settingan itu. Bahkan partikular yang dihasilkan dari knalpot solar diesel tersebut makin hebat. Karena makin banyak bahan bakar yang tidak terbakar. Kemudian dalam maintenance semakin sering mengganti saringan segala macam. Kemudian perlu pembersihan blok mesin seperti ruang bakar dan segala macam. Karena dia makin banyak partikular yang tidak terbakar. Oke. Kita lanjut. Unconventional use. Hydrogen fuel cell. Cleaning oil spill. Ini apa nih korelasinya nih? Generate electric. Home heating bay. Nah, dia mengcompare ini. Ya, mengcompare. Tentu fuel cell paling bersih ini secara emisi. Karena dia tidak ada kadar C-nya. Karena yang emisi itu kan C. Kalau hidrogen itu air nanti produk ditambah O2, ya menghasilkan air dia. Tidak emisi produknya. Air ya aman lah. Nah, backup generator using. Nah, kita perlu membackup jika menggunakan B100. Nah, mungkin enggak. Karena karakter engine-nya didesain untuk solar, bukan untuk biodiesel. Nah, emisi SOx-nya turun. Oke, kalau itu ya, percaya kita. Oke. Kita lanjut. Biodiesel cycle. Jadi tumbuhan, kemudian dijemur, kemudian dibuat crude vegetable oil, kemudian diproses lagi ditambah dengan alkohol, direaksikan dengan alkohol plus katalis, maka sebagian menghasilkan biodiesel, sebagian menghasilkan gliserol. Nah, ini dipisah. Nah, jangan lupa gliserol ini sendiri berharga bagi pabrik. Ini bisa dikonsumsikan oleh bis atau apa saja, ini bisa diambil oleh pabrik. Jadi jangan dibuang. Ketika Anda nanti mencoba mendistilasi sendiri di rumah, memisahkannya, gliserolnya akan dibuang.
Karena itu bernilai juga, mahal juga harganya. Industri membutuhkan itu. Ya, jadi kadang-kadang kita keliru, itu dianggap residu, dibuang, ya jangan. Glycerol itu juga sebagai dibutuhkan oleh industri. Oke. Jadi kerugian dari biodiesel, nah lebih tinggi kebutuhan fuel consumption-nya karena dia rendah kalori, yang seperti saya bilang tadi. Kalorinya lebih rendah, akhirnya laju bahan bakar yang kita suplai lebih tinggi. Nah tentu walaupun dia lebih murah, akhirnya super truk ngeluh juga karena bahan bakar jadi boros. Kemudian tingkat maintenance menjadi lebih tinggi karena banyaknya kadar karbon yang tidak terbakar dan segala macam. Nah, itu salah satu kerugiannya. Kemudian menghasilkan NOx yang tinggi, ya, emisi NOx yang tinggi dibanding solar biasa. Kemudian titik freezing point-nya lebih tinggi juga, ya. Kemudian tidak sestabil bahan bakar solar pembakarannya. Ya, itu karena apa? Karena timingnya tidak cocok. Karena desain untuk diesel itu adalah untuk solar. Jadi timing pembakarannya untuk solar, bukan untuk biodiesel. Contoh, Anda ambil aja ilustrasi, RPM di kendaraan Anda itu sedang 3.000. Ya, sedang 3.000 RPM. Artinya apa? Artinya 3.000 dibagi 600, RPM itu kan putaran per menit. Kalau per second kan dibagi 60, berarti 50 per second. Kalau 2 tak, kalau 4 tak kali 2, 100 RPS, 100 putaran per second. Bayangkanlah 1 detik, tik, itu piston naik turun 100 kali. Berapa timingnya? Padahal busi itu harus menyala di titik mati atas. Busi harus menyala beberapa derajat mendekati titik mati atas. Sorry, ini kalau solar tidak ada busi ya, sorry, maaf. Jadi dia terkompresi, nah penyalaannya octo ignition kalau solar, penyalaannya octo ignition, dia terbakar ketika dikompreskan, udara sudah dikompresi menjelang titik mati atas, nah kemudian bahan bakar secara mendadak diinjeksi pada tekanan tinggi. Kemudian silinder piston itu masih panas, sehingga itu sebagai igniter, pencetus, maka terjadi penyalaan. Nah, proses penyalaan itu 1/100 detik. Karena dalam 1 detik, kalau pada 3.000 rpm, 100 kali naik turunnya. Artinya 1/100 detik dia menyala. Menyala, nggak menyala, dia dibuang. Nah, maka itulah yang membuat karbon sisanya sangat banyak kalau titik penyalaannya tidak pas. Nah, biodiesel ini karakteristiknya beda dengan solar. Sehingga tingkat kemampuan penyalaannya pun tidak seoptimal jika kita pakai solar. Karena memang engine itu didesain untuk solar, bukan untuk biodiesel. Tetapi biodiesel bisa digunakan, betul. Tapi performanya tentu tidak sebagus diesel. Nah, kenapa dipakai? Karena dia memiliki harga saat ini yang murah. Nah, bisa saja murah itu karena disubsidi pemerintah, saya nggak terlalu paham tentang itu. Tapi saat ini secara ekonomi dia lebih murah dari solar, dan juga karena solar ketersediaannya semakin sedikit di muka bumi, hingga dibutuhkan teknologi yang lebih tinggi untuk mengeksplorasi, untuk menggalinya dari dalam bumi, sehingga biaya operasionalnya makin mahal. Tentu subsidi dari pemerintah juga semakin tinggi. Nah, makanya orang perlahan tapi pasti mulai mencari opsi-opsi alternatif untuk pemanfaatan pengganti biodiesel solar tersebut. Salah satunya sekarang biodiesel. Nah, biodiesel sendiri dari tumbuh-tumbuhan, ternyata Indonesia itu sangat kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Tadinya orang hanya berpikir jarak. Enggak, ternyata sawit, minyak goreng pun bisa, tapi ditambah 1 kali proses lagi. Ya, minyak goreng itu dilanjutkan 1 kali proses lagi, dia akan menghasilkan biodiesel. Nah, banyak lagi yang lain. Contoh-contoh tumbuhan yang bisa digunakan diproses menjadi biodiesel. Dan ketersediaan itu sangat banyak di Indonesia.
Nah, dulu bahkan secara tradisional petani didorong untuk menanam pohon jarak. Nah, tapi entah apa berkompetisi dengan sawit yang lebih terorganisasi dengan baik, bahkan banyak sekali pabrikannya, padahal jarak itu hanya industri rumah tangga. Nah, kalau sawit ini sudah industri skala besar. Tentu mereka lebih kuat, mau dari jaringan ekonomi atau jaringan penjualan marketing dan segala macam. Sehingga dalam kompetisi dengan minyak jarak, walaupun secara engineering performa minyak jarak lebih tinggi daripada minyak sawit untuk kendaraan bermotor untuk dijadikan biodiesel. Tapi sarana prasarananya mereka lebih bagus dan segala macam, sehingga Pertamina memutuskan kerjasamanya dengan sawit, bukan dengan minyak jarak. Oke, itu salah satu dari ini poin-poin kurang menguntungkannya menggunakan biodiesel. Oke, kita lanjut. Nah, batasan untuk pengembangan biodiesel. Ya, jadi tentang emisinya, ya, indirect, direct and indirect emisi. Kemudian jadi, juga terhadap tanah ketika banyak menanam biodiesel, terutama itu seperti sawit itu kan merusak humus tanah. Ketika itu makin banyak perkebunan sawit, maka tanah-tanahnya yang menjadi tempat perkebunan sawit itu akan rusak sekali, humusnya habis, dia penyerapan humusnya luar biasa sawit itu. Nah, itu salah satu batasannya, constraint-nya jika kita beramai-ramai menanam sawit. Ya, jadi sawit itu membuat tanah tidak subur. Bahkan humus, bahkan penyerapan air tidak ada. Makanya di daerah-daerah perkebunan sawit itu sering terjadi banjir dan segala macam. Nah, itu salah satu batasannya. Jadi itu perlu dikaji, mencari titik optimumnya. Jangan semua daerah dijadikan sawit. Nah, itu kan repot sekali. Itu akan menjadi calon daerah tandus, calon daerah banjir dan segala macam. Repot. Jadi ada titik optimum yang perlu dikaji agar orang tidak semuanya beralih pada perkebunan sawit. Harus disediakan untuk tempat-tempat lain sebagai penyerap air, tanah-tanah yang subur untuk pertanian yang lain, segala macam. Sebab lahan bekas sawit itu sangat tidak cocok dijadikan lahan pertanian berikutnya. Karena humus-humusnya sudah habis. Oke. Kita lanjut. Nah, dalam sisi penjualan juga, ya, keekonomiannya, kompetitif ekonomiannya dibandingkan petroleum. Jadi untuk saat sekarang, biodiesel itu masih banyak disubsidi oleh pemerintah. Jadi terkesan dia masih kompetitif. Nah, jadi nanti prosesnya mungkin dipangkas sehingga biaya produksinya menjadi lebih rendah sehingga sangat bisa kompetitif dibandingkan petroleum fuel atau minyak bumi. Kemudian naiknya permintaan untuk vegetable oil, misal jarak, sawit dan segala macam. Nah, itu juga akan meningkatkan nilai jualnya. Sehingga nanti yang sekarang mungkin masih keekonomiannya masih tercapai, ketika tanaman sawit itu makin mahal karena permintaannya makin tinggi, tentu akhirnya nanti membuat biodiesel itu tidak ekonomis lagi. Nah, itu juga perlu dikendalikan oleh pemerintah. Kalau itu tidak terkendali, tahu-tahu nanti harganya sudah tinggi, dijadikan biodiesel, berapa yang mau dijual? Tentu dia kalah bersaing dengan minyak bumi. Nah, itu. Nah, kecuali motivasinya kita tidak mau lagi pakai minyak bumi karena ketersediaannya yang makin menipis. Nah, kita perlu tetap dijadikan cadangan. Nah, itu bisa saja kalau motivasinya itu. Karena ada beberapa negara, dia maunya impor aja minyak bumi itu. Dia nggak mau eksplorasi minyak bumi dia sendiri. Karena dia maunya dijadikan cadangan aja terus. Kecuali nanti tidak ada lagi opsi, baru dia eksplorasi. Ada beberapa negara yang seperti itu.
Ya Indonesia kan enggak, dia jual aja terus. Akhirnya cadangan kita menipis. Walaupun ketika menjual itu kita secara ekonomi sangat menguntungkan. Bahkan sekian persen pendapatan RAPBN kita adalah dari penjualan minyak bumi dengan mengandalkan minyak bumi. Oke, kita lanjut. Dan teknologi pembuatan biodiesel ini tidak terlalu tinggi-tinggi amat. Skala lab aja bisa. Ya. Nah, tapi yang perlu saya ingatkan bahwa gliserol itu jangan dibuang. Manfaatkan juga. Itu tidak hanya residu, itu juga bermanfaat. Banyak industri yang membutuhkan itu. Oke, kita lanjut. Nah, keterbatasan dari kondisi makanan, keterjaminan makanan, ya. Nah, ini perlu juga. Kemudian water, fertilizer, dan tanah, ya, kondisi tanah. Sehingga nanti untuk pertanian lain jadi repot. Untuk keamanan makanan, ya. Nah, bagaimana harga akan mengambang kalau ini tidak dikendalikan. Ketika banyak kebutuhan, jadi di mana-mana kan hukum ekonomi berlaku. Ketika banyak permintaan, maka harga naik. Ketika sedikit permintaan, harga turun. Nah, jadi ketika kita berlomba-lomba beralih ke bahan bakar dari tumbuhan, nah dikhawatirkan itu harga dari produk tumbuhan itu menjadi mahal. Nah, itu juga harus dikendalikan. Ya, kalau enggak habis juga kita. Walaupun Indonesia sebetulnya diuntungkan karena daerah Indonesia itu cocok sekali untuk menanam tumbuh-tumbuhan tersebut. Walaupun kita sudah lihat, kita perhatikan aja di daerah perkebunan sawit itu tanahnya menjadi tidak subur. Kalau musim hujan banjir dan segala macam. Nah, itu harus dikendalikan oleh pemerintah. Kondisi-kondisi negatif seperti itu. Jadi tidak mungkin juga semua daerah perkebunan dijadikan sawit semua, nggak mungkin. Itu membuat daerah itu akan jadi tandus nanti. Oke, kita lanjut. Nah, inilah kira-kira kesimpulannya bahwa kita butuh oil yang mudah, yang murah. Ya, kemudian emisinya juga bagus, tapi bagaimanapun biodiesel itu LHV-nya tidak begitu menggembirakan dibandingkan bahan bakar minyak bumi. Nah, kita juga perlu menjaga ketahanan pangan ketika semua berlomba-lomba untuk menjadi biodiesel. Kemudian juga proteksi terhadap environmental, karena nanti macam-macam efek sampingnya. Nah, itu yang perlu diambil kesimpulannya. Oke, kita coba lagi yang lain. Kalau memang tadi saya tidak bisa, silakan kalau ada pertanyaan. Sambil saya menyiapkan mencari materi yang lain. Kita coba lagi ke tadi, mana tahu namanya usaha. Tadi pemanfaatan ini. Masuk tab audio. Bisa nggak ya ke sini? Share. Oh, nggak mau deh. Oke, saya stop share dulu. Stop share, saya keluarkan dulu dia. Nah, mudah-mudahan mau deh. Oh, sorry. Nggak mau juga.
Nggak mau juga ya. Stop share lagi. Bisa. Apakah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Sip. Bisa. Nah, oke, kita minta beralih ke PPT berikutnya, pemanfaatan dan pengelolaan biodiesel. Ya. Nah, latar belakang, biodiesel berbasis kelapa sawit. Nah, dia memang udah concern aja dengan kelapa sawit. Ya, berbasis kelapa sawit di Indonesia. Praktik baik pengelolaan biodiesel. Nah, selain di Indonesia, ada di Thailand, Brazil, Amerika, Inggris, dan Uni Eropa. Oke. Latar belakang, kondisi global menunjukkan adanya kecenderungan konsumsi minyak dunia terus meningkat, sekitar 70% pada tahun 2030. Untuk mengatasi masalah defisit bahan bakar minyak, pengembangan biodiesel minyak kelapa sawit atau CPO merupakan pilihan strategis bagi Indonesia. Padahal ada yang lain, seperti jarak, segala macam tadi kan, tapi kondisi sawit inilah yang paling, untuk saat sekarang yang paling siap. Karena industrinya sudah skala besar, karena dia tadinya kan ekspor untuk Uni Eropa dan Amerika. Tapi karena suatu hal, dia sempat diblok di Eropa, karena masalah HAM entah apa, sehingga Eropa kompak kan nggak mau beli minyak goreng Indonesia. Nah, maka dilempar ke salah satunya solusi dipakai sebagai biodiesel oleh Pertamina. Ya terserahlah apapun backgroundnya. Kemudian dunia telah mengembangkan dan memanfaatkan biodiesel sebagai saluran penting untuk mengurangi emisi gas buang dari rumah kaca. Ya, jadi efek dari emisi CO2, produk CO2 yang banyak itu akan terjadi efek rumah kaca di dunia ini. Akibatnya apa? Panas bumi ini tidak bisa lepas ke atmosfer, keluar. Jadi terkepung aja dia di dalam permukaan bumi. Sehingga akibatnya temperatur bumi itu akan makin panas. Nah, makin panasnya temperatur bumi itu berefek kepada berubahnya iklim, mencairnya es di kutub, dan segala macam. Kalau mencair es di kutub itu akan jadi banjir. Berubah iklim, maka terjadi badai segala macam. Kalau kita di daerah tropis ini badainya tidak terlalu kencang, tapi di daerah subtropis badainya bisa cepat sekali, bisa menghancurkan apa saja. Oke, kemudian meningkatkan ketahanan energi, promosi inovasi teknologi, menciptakan kesempatan lapangan kerja, pengembangan ekonomi regional, dan seterusnya. Ya, jadi ke depan orientasi kita bagaimana memikirkan memperluas lapangan kerja, kemudian bagaimana kita menginovasi teknologi, kemudian bagaimana kita mendukung pengembangan ekonomi dan seterusnya. Ya, itu semua adalah latar belakangnya. Kemudian energi terbarukan yang memiliki banyak keunggulan dalam hal pembangunan lingkungan, karena dia lebih ramah lingkungan, sosial ekonomi. Nah, akhirnya petani juga kebantu. Kemudian banyak penyerapan tenaga kerja. Nah, itu salah satu yang dijadikan latar belakang. Kemudian produsen utama biodiesel di Asia Tenggara adalah Thailand, Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Ya, Indonesia belum terlalu besar di Asia Tenggara, karena Malaysia juga banyak. Kita jalan di jalan tol Malaysia itu, kiri kanan itu kebun sawit aja semua. Nah, dan seterusnya. Muncul kekhawatiran dampak pengembangan produksi biodiesel terhadap ketahanan pangan, perubahan penggunaan lahan dan maupun emisi, GRK bersih, ya. Nah, GRK-nya apa nih? Ntar kita cari. Oke, itu latar belakang. Kemudian biodiesel kelapa sawit. Nah, ini secara hukumnya. Nah, ini konsumsi energi dan penggunaan biodiesel Indonesia. Pada 2017 sempat drop. Nggak tahu tuh kenapa. Kemudian naik lagi perlahan. Oke. Nah, biodiesel kelapa sawit. Alasan pemilihan strategi blend biodiesel masih belum tercapainya nilai perekonomian produksi biodiesel di banyak negara. Sebetulnya tidak hanya keekonomian, secara teknis. Bahwa kalau biodiesel 100%, maka engine itu performanya jelek. Karena dia didesain untuk solar. Karakteristik biodiesel beda dengan solar. Jadi tidak hanya aspek keekonomian, tapi juga aspek engineering lebih dominan. Kemudian masih terbatasnya kapasitas produksi biodiesel dan minimnya realisasi produk. Nah, ini
kayaknya alasan bukan orang mesin ini. Ya, bukan orang mesin. Jadi alasannya yang lain. Padahal kalau orang mesin, alasannya adalah ketidaksamaan karakteristik biodiesel dengan solar. Maka tidak bisa dipakai B100. Oleh karena itu diperlukan dukungan pemerintah untuk membantu industri biodiesel agar tetap beroperasi dan terus berkembang. Berdasarkan penelusuran dan bla bla bla. Kemudian kita lihat di kanan tabelnya, pentahapan kewajiban minimal pemanfaatan biodiesel. Di tahun 2015, 15%. Tahun 2016, 20%. 20, 30%. 25, 30%. Jadi sampai saat sekarang masih 30%. Ya, masih 30%. Nah, secara engineering memang 30% itu yang memungkinkan. Lebih dari 30%, super truk akan teriak. Karena kehilangan tenaga truk itu. Kalau dia truk itu melewati jalan tol sih oke-oke aja kalau jalannya datar. Tapi kalau jalannya berbukit, nah itu butuh torsi yang tinggi, nangis tuh engine-nya. Bisa overheat jangan-jangan. Karena di sistem komputerisasi dari kontrol engine akan memerintahkan bahan bakar untuk disuplai lebih banyak. Akibatnya ya terpaksa engine itu. Terpaksa. Coba aja Anda wawancara super truk luar kota itu yang pakai biodiesel. Nah, minta pendapatnya. Apa aja perubahan yang terjadi. Oke. Kita lanjut. Pengaruh kelapa sawit terhadap penurunan kemiskinan. Nah, itu nggak usah lah kita pelajarin. Nggak terlalu luas nanti lingkup kita. Pangsa Vegetable Oil Certificate. Oke, kita lewat. Bahkan hilirisasi proses minyak sawit. Nah, ini perlu juga nih. Hilirisasi minyak sawit bisa menjadikan oleofeed kompleks, biodiesel. Jadi tidak hanya biodiesel. Ini bisa menjadi minyak goreng. Bisa menjadi mentega. Kemudian di tengah-tengahnya bisa menjadi pelumas. Ya, bisa menjadi pelumas dan deterjen, sabun. Jadi sawit itu tidak hanya menjadi minyak goreng, tapi bisa juga sabun, mentega, pelumas, di samping juga biodiesel. Ya, biodiesel. Jadi ada 3 alur pemanfaatan biodiesel menurut Pak Ansahari ini tahun 2018. Pengembangan industri hilir agroindustri sangat strategis jika dijalankan secara terpadu dan berkelanjutan mengingat nilai mata rantai dan nilai tambah produk CPO akan semakin tinggi. Ya, karena semakin tinggi kebutuhannya, tentu orientasi orang ke jalur kanan ini jadi biodiesel mungkin banyak. Sementara di sisi lain orang butuh juga minyak goreng. Kan nggak mungkin orang rebus-rebusan aja nanti. Walaupun minyak goreng itu kurang sehat, tapi orang butuh. Orang juga butuh dengan sabun. Orang butuh juga dengan pelumasan. Orang butuh juga dengan deterjen dan segala macam. Ya, nah nanti itu bagaimana pemerintah memanage-nya agar terjadi keseimbangan. Oke, kita lanjut. Indonesia biodiesel kelapa sawit. Beberapa kebijakan terkait kelapa sawit yang dirasakan mendesak segera dijalankan. Percepatan replanting kebun sawit. Ya. Kemudian penyelesaian aspek legalitas lahan. Ternyata lahan itu banyak yang bermasalah. Penguatan percepatan sertifikat. Nah, ini yang mungkin salah satu alasan Uni Eropa kemarin memblok kita. Penguatan kelembagaan perkebunan sawit. Nah, ini sudah bagus banget ini. Organisasi petani sawit itu. Pembagian hasil dana penghutang ekspor sawit untuk pemerintahan daerah. Nah, itu kita nggak tahu tuh. Seperti di Riau, banyak sekali kebun sawit, apakah pemerintahnya, APBD-nya menikmati, kita juga nggak tahu. Penguatan advokasi, promosi, dan upaya diplomasi di forum internasional. Karena itu bisa menyebabkan banjir, bisa menghilangkan humus tanah, segala macam. Nah, itu perlu dana untuk diplomasi tersebut. Kemudian pendampingan penyuluhan petani, penguatan tata kelola perkebunan kelapa sawit. Tapi secara organisasi kelapa sawit Indonesia itu sudah bagus banget. Ya, sudah bagus banget. Nah, Thailand, pengelolaan biodiesel, lintas Kementerian Energi, target presentasi penyampuran biodiesel dan produksi biodiesel.
Nah, ini kita lewat aja lah. Biaya penyediaan bahan baku sekitar 50-70% total biaya produksi biodiesel. Nah, dia unggulnya di situ, standarisasi biodiesel ini. Kalau jarak, mereka belum punya, sehingga Pertamina yang perusahaan besar, dia nggak berani kalau tidak ada penjaminan standarisasi. Nah, biodiesel dia sudah punya standarisasi. Nah, itu yang membuat dia lebih lebih dipilih daripada minyak jarak. Padahal secara performa engineering, minyak jarak itu lebih bagus dari minyak sawit untuk dijadikan biodiesel. Oke. Terulan. Nah, kita cari aspek engineeringnya aja. Master Plan 28 sampai 2022. B2, pasar biodiesel, mandat, B5. Nah, ini sekarang sudah B30. Ini PPT-nya mungkin sudah agak lama. Sekarang sudah B30. Nah, ini konsumsi energi terbarukan sebanyak 30% dari total konsumsi energi nasional. Konsumsi biodiesel sebanyak 14 juta liter per hari. Nah, bayangkan 14 juta liter per hari. Nah, itu yang akan diproduk oleh pabrik-pabrik sawit. Padahal baru B30 di tahun 2015. Mungkin 2015 ini belum B30, masih B20 barangkali. Apalagi sekarang pasti sudah lebih meningkat lagi. Ya. Oke, kita lanjut. Brazil, inklusif sosialisasi biodiesel. Pemanfaatan produksi biodiesel dirancang berdasarkan skenario harga minyak tinggi, meningkatnya permintaan bahan bakar dari sumber energi terbarukan, dan keunggulan. Nah, jadi perlu juga dipikirkan kenapa beralih ke nabati, karena kebutuhan lagi banyak. Harga minyak bumi lagi mahal. Kan pada suatu ketika minyak bumi itu per barelnya lebih dari 100.000 kan. Nah, itu pada kondisi itu minyak nabati sangat menguntungkan. Padahal kita tidak perlu impor tumbuh-tumbuhan yang bisa diproses jadi minyak nabati seperti sawit, jarak, dan segala macam. Kalau kita impor minyak bumi, tentu harga lagi tinggi-tingginya. Nah, tentu subsidi pemerintah akan semakin besar. Nah, di saat-saat seperti itulah kita memproduksi minyak berjarak agar mengurangi biaya produksi dari biaya impor dari minyak minyak bumi. Nah, kemudian keuntungan lain adalah untuk mengolah biodiesel ini dapat menyerap tenaga kerja, peningkatan pendapatan, pendapatan petani kecil, dan seterusnya dan seterusnya. Inklusi termasuk sosial berupa jaminan pembelian produk hasil pertanian. Karena jangan nanti ketika panen harga jatuh. Nah, itu enggak boleh. Petani akan menangis. Nah, pemerintah harus punya peran di situ. Pernah dulu ketika tahun 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu didorong petani untuk ganti lahan untuk nanam minyak jarak, menanam batang jarak. Nah, ketika batang jarak itu panen, harga drop. Nah, itu kan petani kasihan. Hal-hal seperti itu harus dijamin sehingga petani menjadi merasa aman dalam bertani itu. Oke. Jadi hal-hal seperti itu harus juga. Jadi kita tidak bisa melihat dari aspek engineering saja. Kita juga melihat dari aspek sosial ekonomi. Ya. Bagaimana ketahanan petani jika kita mengandalkan petani sebagai sumber bahan baku. Nah, ini memberikan perhatian khusus kepada inklusi pada sosial, mempertimbangkan aspek lingkungan dan proses produksi biodiesel. Kemudian surat keterangan sertifikasi diberikan kepada perusahaan biodiesel untuk membeli bahan baku. Nah, itu dijaga kerjasama perusahaan dengan petani-petani. Perusahaan biodiesel wajib memberikan minimal 10% bahan baku dari petani keluarga di wilayah utara dan seterusnya. Jadi ketika ada orang yang mau bertani sawit, maka pemerintah mengatur itu dijamin untuk dibeli oleh industri pengolahan agar petaninya merasa aman dalam bertani. Ya, jadi market
produk dari pertanian terjamin. Jangan nanti ketika orang panen harga jatuh. Nah, itu yang nggak boleh. Dan seterusnya. Nanti saya share alamatnya, Anda bisa cari sendiri. Nah, ini kalau dari pertimbangan Amerika adalah bahan bakar rendah karbon. Biodiesel itu rendah karbon. Ya. Jadi kalau rendah karbon itu apa untungnya? Emisi turun. Makanya biodiesel relatif lebih ramah lingkungan. 2 kebijakan utama dan 2 inisiasi kebijakan bahan bakar rendah karbon. Standarisasi bahan bakar terbarukan, standarisasi bahan bakar rendah karbon, kemudian kebijakan bahan bakar rendah karbon. Ya, jadi memang biodiesel ini bisa disebutkan rumus molekulnya karbonnya dengan kadar rendah. Oke. Sekitar 23% dari total emisi gas rumah kaca di Inggris berasal dari sektor transportasi dan penyumbang terbesar adalah transportasi darat. Nah, makanya transportasi darat itu yang mengurangi kadar karbonnya. Karena kadar karbon itulah yang menjadi CO2 itu yang menjadi sumber emisi. Nah, sekarang macam-macam. Bahkan sekarang sudah berkembang pesat mobil listrik atau biofuel. Ya, bukan combustion. Ada juga yang hydrogen combustion, HIC. Hydrogen internal combustion ada juga. Tapi itu belum begitu berkembang karena teknologinya masih mencari bentuk sehingga masih berbiaya tinggi. Kemudian opsi kebijakan pembatasan biodiesel berbasis tanaman. Hanya menggunakan 1,5% biodiesel untuk sektor transportasi. Nah, ini masih rendah sekali ini. Sekarang sudah di Indonesia sudah B30. Kebijakan ini bertujuan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan membatasi kontribusi sektor transportasi. Inggris fokus pada pengembangan. Nah, mungkin karena di Inggris kan. Karena di Inggris mungkin dia masih British Petroleum masih banyak produk minyaknya sehingga dia belum merasa butuh dengan biodiesel. Kemudian pertanian mungkin di Inggris lahannya tidak begitu banyak. Jadi ketika dia beli bahan baku nabati dari negara-negara lain, akhirnya dia sama aja dengan mengimpor bahan mentah, minyak mentah. Nah, dia masih menganggap biodiesel itu hanya perlu sampai 5% aja. Kalau kita sudah sampai 30% kita. Karena sumber kita banyak. Ya, beda dengan di Inggris. Nah, ini di Inggris peningkatan pasar minyak jelantah paling cepat. Nah, kontribusi minyak jelantah. Nah, minyak jelantah ini bisa diproduksi ulang sehingga bisa menjadi bahan bakar biodiesel juga. Ya. Tapi kita langsung aja dari awal untuk memprosesnya, tidak perlu lagi minyak-minyak bekas yang kita manfaatkan. Nah, ini kalau Uni Eropa. Kontroversi peran biodiesel berbasis pangan. Pengaruhnya terhadap harga pangan. Nah, kalau ketika produk-produk pangan beralih menjadi biodiesel, tentu kebutuhan pangan lain terganggu. Harga pangan bisa menghilang dari pasar sehingga harganya naik. Nah, itu perlu juga dikelola. Kemudian kenaikan harga minyak. Jadi di Eropa atau negara maju itu kan lahan pertaniannya sempit, sehingga opsi biodiesel menjadi opsi yang tidak terlalu menarik bagi mereka. Di Indonesia karena lahan pertaniannya luas, sehingga opsi biodiesel itu menjadi sangat menarik bagi kita. Karena kita punya bahan baku sendiri. Bisa diolah sendiri, karena teknologinya nggak tinggi. Bisa diolah sendiri. Dan segala macam. Nah, cuman menjaga kualitas itu yang penting. Makanya berskala pabrikan yang punya alat-alat yang sudah canggih, sehingga dia menjamin produk itu sesuai standarisasi. Nah, itu yang memang butuh investasi yang tinggi. Jadi mungkin itulah kekalahan industri rumah tangga. Karena industri rumah tangga tidak dapat menjamin itu dan kontinuitas produk. Kondisi ini perkirakan mendorong tingginya emisi gas yang disebabkan oleh alih fungsi lahan
untuk ekspansi kelapa sawit. Nah, itu. Jadi ketika alih lahan berubah ke kelapa sawit, nah itu juga mengganggu keseimbangan. Ya, keseimbangan. Nah, sehingga bagi mereka tidak populer, kurang populer pilihan biodiesel ini. Tapi bagi kita yang daerah pertanian itu sangat populer dan sangat keekonomiannya terpenuhi. Ya. Karena bisa ada dalam negeri semua, tidak ada yang impor. Paling-paling katalis kalau mau diimpor. Yang lain-lainnya dalam negeri semua. Sehingga bagi kita itu opsi yang sangat menarik. Nah, tanaman pangan, jika subsidi kelapa sawit tidak diizinkan, emisi yang terjadi akibat perubahan fungsi lahan biodiesel akan lebih rendah. Bunga matahari, represit, dan kedelai. Ternyata bunga matahari juga bisa jadi, karena bunga matahari itu kan juga jadi sumber bahan bakar minyak goreng kan, bahan minyak goreng. Nah, itu diolah sekali lagi bisa menjadi biodiesel. Pada saat yang sama, dampak terhadap iklim akibat perubahan fungsi lahan biodiesel hanya lebih rendah dari 20%. Bunga matahari, represit, dan bahkan lebih buruk kedelai jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Nah, itu ketika kita nanam kedelai, efeknya lebih buruk dari bahan bakar fosil. Nah, orang kan semuanya bagi mereka sudah diteliti. Tidak proses saja kan, dia teliti dulu, lalu dia hitung untung ruginya. Nah, itu yang sumber-sumber tumbuhan yang bisa dijadikan bahan bakar minyak. Sunflower, bunga matahari, represit, soybean, sunflower. Nah, itu. Ada jarak, ada sawit, dan segala macam. Jadi, banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan biodiesel. Nah, nanti generasi Anda lah yang akan menemukan teknologinya sehingga tercapai keekonomiannya. Karena ini teknologi tahun demi tahun, bulan demi bulan berubah terus, meningkat terus karena nanti dia akan sanggup berkompetisi sepenuhnya dengan minyak bumi. Ya, dari sisi harga karena teknologinya bisa dikoreksi terus sehingga keekonomiannya menjadi lebih baik jika teknologinya lebih efektif. Nah, mungkin tadi gliserolnya juga semakin dapat dimanfaatkan, tidak dibuang. Pentingnya untuk pembuatan peta jalan roadmap pengembangan bioenergi, khususnya biodiesel sebagai acuan kerja dan disepakati bersama. Ya, di dalam langkah kita perlu buat roadmap dulu. Jangan main semangat aja, tidak diukur, tidak dihitung untung ruginya, ya nanti akan kewalahan. Pentingnya membuat kebijakan terintegrasi yang menempatkan biodiesel sebagai salah satu sumber energi di transisi. Ya, ketika minyak bumi ini semakin susah, semakin mahal, dan emisi semakin jelek, nah orang mulai berpikir opsi-opsi lain. Salah satu opsinya adalah biodiesel, karena biodiesel berasal dari minyak nabati. Pengembangan biodiesel harus melibatkan lintas pemangku kepentingan, baik di tingkat pengambilan dan perumusan kebijakan, pemerintah, pelaku bisnis, pabrikan, pengolahan biodiesel, perbankan, dan asosiasi. Nah, asosiasi sawit kita sangat kuat. Produsen, perkebunan sawit, maupun lembaga non-profit, universitas, LSM. Ya, karena universitas perlu itu badan-badan risetnya. Perlu institusi khusus yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pengelolaan biodiesel. Nah, kalau ini terintegrasi dengan baik, maka teknologi biodiesel yang efektif makin mudah untuk dicapai. Ya, kalau saling menunjang seperti contohnya kampus-kampus diberi kesempatan meneliti, diberi dana penelitian oleh pabrik-pabrik. Nah, itu sudah berjalan sekarang. Pabrik-pabrik sawit itu, pabrik-pabrik sawit memberikan penelitian-penelitian ke kampus-kampus untuk dijadikan produk teknologi yang makin efektif. Jadi dananya bukan dari pemerintah, dari pabrikan-pabrikan itu. Nah, nanti bagaimana kerjasamanya ketika penelitiannya itu sukses, maka dapat dimanfaatkan oleh pabrikan tersebut yang mendanainya. Pembelajaran bahan baku berkelanjutan. Upaya intensifikasi kelapa sawit berkelanjutan harus dilakukan untuk mengoptimalkan produk dan produktivitas tanpa harus membuka lebih banyak lahan untuk budidaya, ya. Karena makin banyak
lahan sawit, maka kesuburan tanah di sekitar itu semakin memburuk. Memastikan skema distribusi rantai pasok bahan baku kelapa sawit dengan skema tata niaga biodiesel. Ya. Kemudian keterlacakan dan transparansi produk kelapa sawit sebagai bahan baku utama biodiesel. Pentingnya untuk menjaga kestabilan harga TBS dan CPO. Sebab kalau ini harganya tak akan terkendali, tentu keekonomian biodiesel menjadi tidak menarik lagi. Maka harus ada pengendalian tata kelola CPO dan TBS itu. Oke. Inklusi sosial ekonomi. Industri biodiesel dapat dikembangkan dalam skala besar. Ya, contohnya aja produk Pertamina bisa 30% dari mereka. Artinya memang betul-betul udah skala besar gitu. Berapa kebutuhan solar Indonesia? 30%-nya biodiesel. Nah, jadi memang betul-betul sudah skala besar. Dengan orientasi ekspor ataupun dalam skala kecil dengan orientasi pasar domestik. Oh, domestik aja sudah besar sekarang. Perlu kebijakan khusus yang mendorong tumbuh kembang sektor kelapa sawit domestik sebagai bahan baku utama biodiesel. Pemerintah baru memberikan perhatian lebih kepada perkebunan kelapa sawit melalui berbagai skema kemitraan, pendampingan maupun intervensi khusus lain seperti jaminan pembelian hasil produk kelapa sawit dan perkebunan dan segala macam. Pokoknya saling menguntungkan, jangan saling memenuh atau saling merugikan. Nah, kompetisi pangan dan energi. Nah, ini perlu dijaga. Jangan bersemangat energi, kebutuhan pangan kita terganggu. Nanti manusia mobilnya ada makanan, manusianya nggak ada makanan. Terjadi juga ketimpangan. Atau pangannya bagus, energinya hilang, juga ketimpangan. Nah, itu dijaga keseimbangannya. Pengembangan biofuel generasi kedua, bahkan generasi ketiga mendesak untuk dilakukan. Mendorong peran aktif institusi pendidikan maupun penelitian. Nah, faktor institusi penelitian ini sangat penting. Karena dialah yang akan mencari teknologi efektif, produk yang stabil, yang standarisasi. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ringkasan pengelolaan biodiesel. Nah, ini hukum-hukum aja nggak perlu kita bahas ini. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ada satu lagi tadi bahan yang sudah saya share di Kulon. Itu silakan dibaca. Ntar saya cari lagi. Apa tadi? Bentar. Ini saya stop share dulu. Sambil apa? Kalau ada yang mau ditanya, monggo. Mana tadi ya? Bentar, saya buka lagi kalau gitu. Drive. Oke. Biodiesel, mana biodiesel tadi? Sebentar. Biodiesel, PPT, Google Drive. Nggak mau lagi. Oke, stop dulu. Nggak bisa lagi ya.
Atau gimana tadi ya? Oke. Nah, ini yang saya share di Anda di Kulon ya. Nah, ini tolong dibaca-baca tentang biodiesel, pengertian biodiesel, kemudian bahan baku biodiesel diantaranya kelapa sawit, jarak pagar, kapok, nyemplung, bidaro, ya. Nah, itu semua adalah bahan bakar untuk biodiesel. Nama latinnya macam-macam, Anda baca sendiri, ya. Jadi perlu diingat tidak hanya CPO, crude palm oil, ya, tapi ada jara, ada nyamplung, ada kapok, ada kelapa. Nah, itu semua. Yang penting harganya untuk menjadikan 1 liter biodiesel, mana yang harga jual 1 liter biodiesel dibanding dengan harga jual ini plus produksi, apakah masuk ke ekonominya. Itu yang penting. Jadi variabel utama. Kalau masuk secara ekonomi, maka kita mulai pikirkan teknologi apa yang paling efektif kita pilih. Nah, gitu. Jadi kan ini banyak nih contoh-contoh bahan-bahan bakunya. Nah, bahan baku ini berapa dalam 1 liter dibutuhkan berapa kilo untuk menghasilkan 1 liter biodiesel. Nah, misalnya katakanlah 5 kilo untuk 1 liter. Nah, 1 kilo berapa bahan baku itu harganya? Kemudian biaya proses berapa? Kalau ada katalis berapa? Sehingga produknya semua biaya tadi dibandingkan dengan nilai 1 liter biodiesel, mana yang lebih tinggi? Ketika bahan baku tadi lebih rendah, maka keekonomiannya masuk. Tapi kalau sebaliknya ya keekonomiannya nggak masuk. Nah, kita tunggu dulu harga minyak bumi sedang naik-naiknya, barulah bisa kita produksi itu. Nah, itu kira-kira logika sederhananya seperti itu. Ya, dalam kita mencari opsi untuk menjadikan biodiesel dari nabati-nabati atau tumbuh-tumbuhan yang tersedia tersebut. Nah, ini eksterfikasi, jadi proses-prosesnya jarak tersebut ditambah alkohol, ditambah katalis menghasilkan ester dan gliserol dan segala macam plus air. Ya. Nah, itu prosesnya. Nah, ini bisa Anda baca sendiri prosesnya. Nah, di sini lebih lengkap, lebih komprehensif yang saya share PDF yang saya share di Kulon Anda itu. Nah, ini didefinisikannya satu-satu apa terus verifikasi, kemudian apa itu triglycerin dan segala macam. Ya, tolong dipelajari ya. Kemudian katalisnya apa saja bisa dibaca di sini. Kemudian alkoholnya apa saja bisa Anda baca di sini. Nah, ini minyak sawitnya ada asam kaprilat, ada asam kaproat dan segala macam. Ya, oleat dan segala macam. Paling banyak adalah palmitar. Nah, ini lengkap semua tahapan-tahapannya sampai kuantitatif, angka-angkanya keluar semua di sini. Ya, jadi itu silakan dibaca. Nah, ini problem juga masalah viskositas. Karena ini menyangkut injektor nantinya. Ketika injektornya digunakan biodiesel, minyak bumi, solar, yang pengkabutannya sudah sesuai dengan karakteristik solar, padahal viskositas biodiesel tidak sama dengan solar. Akibatnya kemampuan pengkabutan untuk biodiesel tidak sama dengan solar. Nah, apakah kita perlu mengganti pompanya atau kita mengganti noselnya? Atau kalau tetap bagaimana keefektifannya itu perlu dikaji lebih lanjut, lakukan penelitian ya untuk mencari karakteristiknya agar dapat titik yang optimum.
dalam penggunaan biodiesel. Nah, kita mikirnya harus komprehensif seperti itu. Tadi dari sisi ekonomi. Nah, ini dalam sisi motor bakarnya, ke-engineering-annya. Jadi harus kompleks, tidak bisa parsial dalam memikirkannya. Oke. Nah, juga angka setan number-nya. Angka setan number-nya tentu berbeda dengan solar. Nah, bagaimana kompensasinya? Apakah ada setan booster? Kayak oktan ada oktan booster. Nah, itu harus dicari peluang-peluang pasar seperti itu. Dengan adanya biodiesel, maka setan number-nya berubah. Nah, apa boosternya yang perlu ditambah jika kita pakai biodiesel? Nah, itu peluang pasar baru. Nah, Anda harus temukan itu setan booster seperti oktan booster. Jadi kalau untuk solar itu namanya setana. Kalau untuk bensin oktan. Nah, boosternya ada kedua-duanya. Nah, ini analisa produknya harus lengkap atau komprehensif. Nah, ini standar STM. Yang mana yang mau dipakai dalam pabrikannya. Dan seterusnya. Ya, jadi Anda baca saja ya tahapan-tahapan ini, lengkap semua kok di situ. Di PTT yang saya share-kan di kulon Anda itu. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, saya foto dulu untuk melihat kehadiran supaya untuk nanti absensi. Walaupun nanti yang sudah hadir terekam juga nanti kan saya koreksi. Kalau dia memang hadir, nanti saya buat juga hadir. Oke, saya pikir cukup ya untuk malam ini. Mohon maaf tadi saya terlambat. Mudah-mudahan minggu depan kembali normal. Dan saya juga akan menanya lagi ke kampus Tanjung Barat. Tanjung Duren. Kemarin saya ditunjukkan 3 jalan, tapi yang ingat di kepala saya cuma 1 jalan. Makanya kelabakan saya ketika PPT malah nggak mau. Malahan pakai PDF malah bisa. Nah, nanti saya tanya opsi-opsi kemarin, cuman saya mencoba di satu opsi saja, karena kebetulan kemarin file yang saya buka itu adalah file PDF. Nah, ditunjukkan jalan semua orang. Dan kalau PTT bagaimana yang efektif penggunaannya, ya. Saya hentikan merekam.